Hai semua, selamat datang di dapur Diana. Di video kali ini aku mau buat kue pukis yang kekinian. Ini rasanya enak, bahan-bahannya super ekonomis, cocok untuk dijadikan ide jualan juga ide hidangan apabila ada tamu keluarga. Nah, kalau kalian penasaran, yuk langsung kita buat sama-sama. Langkah pertama, sediakan sebanyak 200 gram margarin. Di sini aku gunakan Blue Band Cake and Cookies dan ini akan kita tim terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah. Kemudian ke dalam wadah akan kita masukkan sebanyak 120 gram gula pasir. Kalau suka manis, takaran gulanya boleh ditambah. Kemudian 2 butir telur. Di sini aku gunakan telur yang ukuran sedang. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya setengah larut atau sampai berbuih. Kalau sudah bervolume seperti ini, kemudian kita akan tambahkan sebanyak 2 sendok teh ragi instan. Pastikan bahwa raginya masih aktif ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan 40 gram susu kental manis. Ini setara dengan 1 saset. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kemudian ini kita aduk sampai merata. Kalau sudah merata, selanjutnya akan kita tambahkan cairan. Di sini aku gunakan sebanyak 700 ml susu cair. Ini adalah campuran dari 400 ml susu UHT full cream dan 300 ml air. Nah, kemudian untuk rasa yang lebih gurih, di sini aku tambahkan sebanyak 1 saset santan instan. Ini kemasan 65 ml ya, teman-teman. Kemudian kita aduk dan untuk cairannya boleh menggunakan santan keseluruhan sebanyak 750 ml. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi untuk cairannya sedikit demi sedikit. Lalu kemudian kita akan masukkan bahan kering. Di sini ada sebanyak 500 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk tepungnya ini jangan langsung dimasukkan sekaligus ya teman-teman, supaya dalam mengaduknya tidak susah. Jadi ini kita masukkan secara bertahap bergantian dengan susu cairnya. Karena kalau dimasukin keseluruhan itu sudah dipastikan pasti banyak yang bergerindil. Nah, kemudian kalau ini sudah merata dan dipastikan tidak ada bahan yang menggerindil, kita tambahkan sebanyak 1 sendok teh soda kue dan juga setengah sendok teh garam. Nah, kemudian ini kita aduk kembali sampai bercampur dengan rata. Untuk rasa yang lebih gurih, kita akan tambahkan dengan margarin ya teman-teman. Nah, margarinnya sudah ditim terlebih dahulu di awal tadi. Dan ini akan kita masukkan. Jadi suhu margarinnya ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman, jangan dimasukkan dalam keadaan panas. Nah, kemudian ini kita aduk sampai bercampur rata, pastikan tidak ada endapan margarin. Nah, kalau sudah bercampur rata seperti ini akan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, ditutup menggunakan serbet bersih. Setelah 30 menit diistirahatkan. Ini adonannya sudah mulai mengembang dan berbuih. Kelihatan di bagian atas ini buih-buihnya halus banget. Lalu akan kita aduk. Nah, setelah diaduk beberapa menit, kemudian ini akan mengeluarkan gelembung-gelembung buih. Nah, ini tandanya ragi instan dan juga soda kue yang kita gunakan itu masih aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke proses pemanggangan. Di sini aku gunakan teflon yang ukurannya 16 lubang, kemudian kita olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Dan ini akan kita panggang menggunakan api kecil ya. Setelah teflonnya dipastikan panas, ini langsung aja kita tuangkan adonannya. Nah, untuk yang pertama kita akan bikin adonan yang berbentuk bulat. Caranya kita panggang selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit kita balik seperti ini. Pastikan adonan bagian tengahnya ini masih basah sehingga dia akan meluber ke bagian dalam ketika kita balik. Dan nantinya akan membentuk tekstur bulat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan terlalu lama proses membaliknya, karena kalau kelamaan adonan tengahnya ini keburu ngeset dan nanti tidak akan meluber sehingga akan ada bagian yang kobong teman-teman. Nah, contohnya seperti ini bagiannya kobong karena terlalu lama. Jadi pastikan 1 menit langsung dibalik. Nah, kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini boleh kita angkat ya teman-teman. Ini tandanya sudah matang dan ini aromanya udah kecium banget. Selanjutnya kita olesi kembali menggunakan
menggunakan margarin dan kita akan bikin adonan yang rasa pandan. Ambil secukupnya adonan lalu tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah merata, selanjutnya siap kita panggang. Nah, ini teflonnya sudah dipastikan panas, kemudian kita tuang. Dan untuk manggangnya ini menggunakan api kecil banget ya teman-teman. Nah, untuk adonan yang rasa pandan ini akan kita cetak biasa, tidak berbentuk bulat, jadi kita gunakan penutup. Kalau penutupnya mulai basah boleh dilap terlebih dahulu supaya tidak ada air yang menetes. Dan kalau permukaan atasnya sudah mulai mengering, tandanya sudah matang, ini boleh langsung diangkat ya. Nah, ini mudah banget cara mengeluarkannya, tinggal menggunakan sendok aja seperti ini, tidak lengket sama sekali. Dan untuk adonan selanjutnya bisa dipanggang sampai selesai keseluruhan ya. Selanjutnya kita akan packing menggunakan box roti seperti ini. Nah, ini untuk yang bulat-bulat ya teman-teman. Satu kotak ini muatnya sebanyak 18 pieces. Boleh juga dikemas menggunakan tin wool seperti ini. Untuk satu cupnya ini bisa muat sebanyak 5 pieces teman-teman. Nah, ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Untuk satu resep tadi. Selanjutnya ini akan kita beri topping. Di sini aku menggunakan glaze strawberry ya teman-teman. Diaplikasikan seperti ini aja. Kemudian ini aku tambah dengan choco chip, kita taburi di bagian atas. Ini boleh diganti menggunakan almond slice atau keju parut ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh juga menggunakan selai coklat seperti ini. Nah, kita akan lihat tekstur dari kue cookiesnya. Nah, ini dia lembut banget dan bagian dalamnya ini berongga. Beneran ini wangi banget ya teman-teman. Bismillah. Enak banget, lembut. Ini lebih enak dari kue cookies biasanya, beneran enak banget. Ini cocok untuk dijadikan ide jualan atau ide hidangan apabila ada tamu keluarga ya teman-teman. Rasanya bener-bener enak banget. Nah, seperti itu dia resep dan tutorial pembuatan kue cookies kekinian. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.